Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Sofwan, NIM 1914080014. Jurusan Tadris IPA Fisika A, mata kuliah Biofisika, dan dosen pengampu yaitu Nur Hasna MHD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang struktur dan fungsi sel. Yang pertama yaitu pengertian sel, dan yang kedua yaitu jenis-jenis sel, dan yang ketiga struktur dan fungsi organel sel, dan yang keempat yaitu ayat Al-Quran yang berhubungan dengan fungsi dan struktur organel sel. Yang pertama yaitu pengertian sel. Sel berasal dari bahasa Latin yaitu cella yang berarti ruangan kecil. Sel merupakan unit struktural terkecil dari organisme hidup. Sel dikelilingi oleh selaput atau membran sel yang di dalamnya terdapat cairan protoplasma atau matriks dan bentuk-bentuk subseluler organel sel yang juga dikelilingi oleh membran. Yang selanjutnya yaitu sel-sel kecil yang dikenal manusia yaitu adalah bakteri protoplasma dengan diameter 0,001 sampai 0,001. Salah satu sel yang bisa dilihat dengan kasat mata adalah telur ayam yang belum dibuat. Akan tetapi sebagian besar sel berdiameter antara 1 sampai 100 mm atau 0,001 sampai 0,1 mm hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Ada beberapa teori yang mendukung tentang sel ini sendiri. Yang pertama yaitu Schleiden dan Schwann. Mereka menyatakan sel merupakan satuan atau unit terkecil dari kehidupan atau makhluk hidup. Yang selanjutnya yaitu Max Sagel yang mengemukakan bahwa sel merupakan unit fungsional terkecil dari makhluk hidup. Yang selanjutnya yaitu Rudolf Virchow yang mengemukakan bahwa sel merupakan unit pertumbuhan terkecil dari makhluk hidup. Baiklah, yang kedua yaitu jenis-jenis sel. Sel sendiri ada beberapa bagian, yaitu sel ada yang dinamakan dengan sel prokaryotik. Istilah prokaryotik berasal dari kata Yunani pro dan karyon. Pro artinya sebelum dan karyon artinya inti. Jadi sel prokaryotik berarti sebelum inti. Bagian di dalam sel prokaryotik disebut dengan sitoplasma. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri sel prokaryotik. Yang pertama yaitu memiliki sitoplasma, yang kedua memiliki membran plasma dan memiliki nukleid DNA atau RNA. Yang selanjutnya yaitu sel prokaryotik secara umum memiliki ukuran yang lebih kecil dibanding dengan sel eukaryotik. Yang keempat yaitu tidak memiliki membran inti dan sistem endomen. Seperti inilah kira-kira gambar sel prokaryotik beserta dengan organelnya. Yang selanjutnya yaitu sel eukaryotik. Sel eukaryotik dalam bahasa Yunani yang arti sebenarnya dan karyon yang memiliki nukleus. Diameter sel eukaryotik biasanya 0,1 hingga 100 nm atau 10 kali lebih besar pada bakteri yang ditemukan pada sel hewan dan sel tumbuhan. Ciri-ciri sel karyotik eukaryotik yaitu membran sel merupakan lapisan lipoprotein yang terdiri dari fosfolipid dan protein. Yang selanjutnya dinding sel eukaryotik terdiri dari senyawa anorganik yang meliputi sitoplasma yang terdiri dari cairan yang disebut dengan sitosol dan memiliki nukleus yang berisi nukleus.
Beginilah kira-kira gambar dari sel eukariotik beserta dengan organel-organel. Yang selanjutnya yaitu struktur dan fungsi organel sel. Yang pertama yaitu struktur dan fungsi membran sel. Membran sel sendiri berfungsi sebagai rintangan selektif yang memungkinkan aliran oksigen dan nutrien yang limbah yang cukup untuk melayani seluruh volume sel. Membran sel juga berperan dalam sintesis ATP dan pensilanan sel dan adhesi dari sel. Yang selanjutnya yaitu nukleus, dan fungsinya yaitu mengendalikan proses berlangsungnya metabolisme dalam sel dan menyimpan informasi genetik pada kromosom yang berbentuk DNA, dan sebagai pusat sintesis asam nukleat DNA dan RNA. Yang selanjutnya yaitu fungsi dinding sel, yaitu sebagai pelindung komponen di dalam sel yang memberikan bentuk sel, dan juga keseimbangan cairan, regulasi osmotik, dan mencegah sel kehilangan air. Yang selanjutnya yaitu RE. RE sendiri berfungsi sebagai tempat pembuatan atau sintesis lemak, metabolisme karbohidrat, dan penetralan atau detoksifikasi racun, dan transformasi sel, dan tempat berlangsungnya sintesis protein. Yang selanjutnya itu ribosom, yang berfungsi sebagai tempat pembuat protein, badan Golgi sebagai pengeluaran zat dan metabolisme sel. Yang selanjutnya yaitu mitokondria, berfungsi sebagai pusat pembakaran atau pernafasan sel, dan badan mikro yang berfungsi untuk metabolisme lemak. Yang selanjutnya yaitu lisosom, yang berfungsi untuk menghancurkan bakteri dan organel sel yang rusak. Yang selanjutnya setrosom, yang berperan penting dalam pembelahan dari sel. Yang selanjutnya yaitu kromoplas. Yang selanjutnya yaitu plastida, yang terdiri dari kromoplas yang berfungsi sebagai warna pada bunga. Yang selanjutnya yaitu kloroplas, yang berfungsi membuat fotosintesis dengan pemanfaatan energi sinar matahari untuk membuat makanan. Yang selanjutnya leukoplas, yang berfungsi menyimpan cadangan makanan. Dan plastisida berfungsi sebagai proses fotosintesis yang menghasilkan pigmen warna pada tumbuhan. Yang selanjutnya vakuola. Vakuola berfungsi membantu sel untuk tumbuh, membesar, dan menyimpan bahan-bahan penting dan produk sisa metabolisme sel. Yang selanjutnya yaitu ayat Al-Quran yang berhubungan dengan struktur dan fungsi sel. Salah satu surat yang menjelaskan tentang sel yaitu surat Yasin ayat 36. Pada ayat ini diterangkan bukti lain tentang kebesaran Allah, yaitu Dia yang telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, baik pasangan jenis yaitu lelaki atau perempuan, maupun berpasangan sifat seperti besar dan kecil, kuat dan lemah, tinggi dan rendah, kaya dan miskin, dan lain sebagainya. Berpasangan-pasangan, maksud ayat ini yaitu adalah pasangan dari sel pada diri manusia, yaitu RNA dan DNA. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.